Salam selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Kamis 9 Mei 2024 terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dengan tema peran Nabi sebagai penyambung firman Tuhan. Nabi Elisa berperan penting sebagai penyambung firman Tuhan kepada raja-raja dan kepada umatnya. Dia menyampaikan nubuat, peringatan dan instruksi dari Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya peranan Nabi dalam menyampaikan kehendak Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 dan 8 ada 2 nubuatan yang disampaikan Nabi Elisa. Pasal 7, Nabi Elisa menubuatkan tentang kelimpahan makanan di Samaria yang sedang dilanda kelaparan hebat karena peperangan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25, pasal 7 ayat 1. Dan nubuatan itu digenapi dengan cara yang luar biasa. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak dianggap seperti 4 orang kusta, ayat 6 dan 11. Di pasal 8, Nabi Elisa menyampaikan isi firman Tuhan kepada perempuan Sunem bahwa akan terjadi kelaparan menimpa negerinya selama 7 tahun. Dan Elisa menyuruh perempuan Sunem beserta keluarganya pergi merantau di mana saja mereka dapat menetap selama 7 tahun kelaparan, ayat 1-2. Setelah masa 7 tahun kelaparan berakhir, kembalilah perempuan Sunem beserta keluarganya ke negerinya. Tuhan selalu memelihara dan menyertai umatnya dan menggenapi janjinya. Perempuan Sunem dipelihara oleh Tuhan, bahkan selama meninggalkan negerinya, segala milik kepunyaannya dikembalikan kepadanya. Pasal 8 ayat 3-6. Selain menyampaikan nubuatan tentang kemakmuran, kedamaian, ada juga nubuatan berupa peringatan kepada umatnya, raja-raja dan bangsa-bangsa lain tentang apa yang terjadi ketika melawan atau melanggar apa yang disampaikan Tuhan melalui nabinya. Karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, taat berkat, tidak taat hukuman atau kutuk. Kemudian di pasal 9, Elisa mengutus seorang nabi muda pergi ke Ramot Gilead untuk mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Yehu diberi tugas untuk melenyapkan keluarga Ahab sesuai dengan perintah Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh keluarga Ahab adalah jahat di mata Tuhan. Pasal 8 ayat 16-29. Sesuai dengan perintah Tuhan melalui Nabi Elisa, Yehu membunuh Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda. Pasal 9 ayat 16-29. Selanjutnya, bahwa istri Ahab juga dibunuh sesuai dengan nubuatan Tuhan. Pasal 9 ayat 30-37. Ada beberapa hal penting untuk kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Pertama, nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi pasti digenapi atau terlaksana. Kedua, semua yang terjadi atas alam ini dan atas umat manusia berdasarkan kedaulatan Tuhan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. 3. Tuhan senantiasa setia dengan janjinya. 4. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. 5. Jangan pernah menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. 6. Belajar taat dan setia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan oleh hamba-hambanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.